Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan minal niyyati wa jalal niyyati salihah, amma ba'du. Al-Mukarram al-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, itu jamnya kebalik, para sepuh, para tokoh masyarakat, dan juga segenap aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, terkhusus kepada segenap perangkat desa, baik itu Pak RT, Pak RW, Pak Kuwu ataupun Pak Lurah dan segenap staf jajarannya, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat jamaah musholla al-hikmah, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa mengadakan acara kumpulan dalam merana bergembira, senang akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini awal langkah kita untuk bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan. Tadi disampaikan bahwasannya barang siapa yang bergembira, senang, bombong tatkala akan masuknya bulan Ramadan, maka orang tersebut insya Allah akan dijauhkan dirinya daripada api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berkah bergembira, senang. Lalu bagaimana kalau orang tersebut bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan? Dan inilah yang harus kita hadirkan pada kesempatan kali ini. Niat ini Pak Bu, sesuatu yang sering diremehkan dengan kita semuanya. Padahal niat ini adalah suatu kendaraan, suatu sarana untuk menuju kepada kemudahan dalam kita beramal. Dalam kitab Adab Sulukin Murid, Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad mengatakan dalam kitab tersebut, man hasunat niyatuhu hasuna amaluh. Orang yang niatnya itu baik, maka pekerjaannya akan jadi lebih baik. Artinya siapa orang punya niat yang baik, Allah akan mudahkan, Allah akan gampang orang tersebut menuju kepada apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan, walaupun itu mungkin mustahil, walaupun itu berat menurut kita manusia. Tapi kalau sudah Allah yang menolong kita, membantu kita, semuanya akan jadi mudah walaupun mustahil di pandangan manusia. Pendiri pondok pesantren saya belajar di sana, yang guru kita Buya Yahya, Bib Mikdad Baharun, Bib Gures Baharun belajar di sana. Pondok pesantren Darul Lugawah Dakwah Bangil Pasuruan. Pendirinya, muasisnya bernama Abu Yabi Hasan Baharun. Itu beliau, kalau kita tahu
asal muasal pondok itu berdiri itu di desa namanya Raci. Desa Raci itu dikenal tempatnya perampok, tempatnya orang-orang yang nggak beres. Itu di desa tersebut. Sehingga nggak mau orang itu pengen bangun rumah pun nggak mau. Ini bangun pesantren. Sampai waktu beliau membangun pesantren di sana banyak yang memberikan masukan, Habib, Ustaz jangan bangun di sana, cari aja tempat yang lainnya. Tapi alhamdulillah sekarang pondoknya bahkan menjadi pondok salah satu pondok yang menjadi rujukan orang pada saat ini belajar bahasa Arab. Sampai nama pondok saya itu Darul Lughah, rumahnya bahasa wa dakwah, rumahnya dakwah. Itu bagaimana beliau bisa mencapai seperti itu. Dari pondok yang tadinya tempatnya perampok, tempatnya bajingan, sampai kalau ada orang lewat di tempat tersebut, di desa tersebut, itu motor kalau masuk ke sana, mobil masuk ke sana, itu motor, mobil sama orangnya semuanya hilang. Saking bahayanya tempat tersebut. Tapi kenapa kok beliau bisa membangun pesantren sampai sekarang luar biasa megah bagusnya? Beliau itu sering mengucapkan seperti ini. Makana lillah yanmu wa yastamir. Makana lillah yanmu wa yastamir. Segala sesuatu kalau dibangun lillah, niatnya karena Allah, ikhlas, nggak pengen cari pujian sanjungan. Yang pengen dicari hanya ridhonya Allah, bukan yang lainnya. Yanmu akan berkembang, wa yastamir, berkesinambungan. Dan itu terbukti beliau bangun pesantren dari tahun 1981 sampai sekarang 2021, kurang lebih hampir sekitar 40 tahun pondok pesantren tersebut. Dan sekarang muridnya, kemarin Al-Fagir saya baru mengadakan acara Isra Mi'raj Milad Majelis Al-Fagir. Majelis saya yang pertama Al-Wasilah, itu yang kebetulan ngisi, beliau bisa ngisi Ustaz Segabah Harun. Beliau katakan sekarang di Pondok Dalwa kurang lebih 12.000 muridnya sekarang ini. Dari tadinya tesanya tempatnya seperti itu. Kenapa kok bisa terwujud seperti itu? Ternyata konsepnya cuma satu, simpel, niat yang baik. Kalau kita punya niat baik, ntar Allah akan nolong. Allah kirim orang-orang yang bisa menyelesaikan daripada perjuangan beliau-beliau semuanya. Sehingga kita berkumpul di tempat ini dengan niatan yang baik menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan masuk bulan Ramadan kita bisa maksimal ibadah di dalamnya. Jangan sampai masuk bulan Ramadan malah sibuk untuk jualan es kacang hijau. Jangan sampai masuk bulan Ramadan biasanya kita nggak jualan, tiba-tiba berjualan. Berjualan bukan sesuatu yang salah, tapi tolonglah, masa seharian dipakai buat dagang terus. Dagang, silakan, boleh cari nafkah maisha untuk istri, untuk anak, nggak apa-apa. Tapi tolonglah kalau belum ada yang beli, baca Quran, zikirnya dibaca, salawatnya dibaca. Sehingga malam hari ini kita mengadakan acara ini untuk apa? Ya untuk menuju ke sana. Bagaimana kita bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan. Cara agar kita bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan itu bagaimana? Menghadirkan kerinduan dengan bulan Ramadan. Makanya malam hari ini sebetulnya kalau kita mau telusuri ujung daripada acara ini, pamungkasnya itu apa? Kita pengen maksimal ibadah di bulan Ramadan dengan kita saat ini menghadirkan kerinduan dengan bulan Ramadan. Para salafun saleh, orang-orang soleh zaman dulu, kalau mau masuk bulan Ramadan, 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, mereka sudah bergembira, rindu akan datangnya masuk bulan Ramadan. Setelah pisah bulan Ramadan, mereka sedih, menangis sampai 6 bulan setelahnya. Kenapa? Karena mereka tahu siapa itu yang namanya bulan Ramadan. Makanya saya ingatkan Mbak Bu, jangan sampai bulan Ramadan dipakai untuk dagang terus. Pagi dagang mainan, sore dagang takjilan, malam jual merconan, apalagi itu baksoan, mie ayam, es campur, apa. 11 bulan Pak Bu kita sudah mencari dunia, 11 bulan. 1 bulan cuma untuk ibadah kepada Allah kok repotnya minta ampun. Kenapa? Kerinduan ini yang tidak kita hadirkan. Lalu bagaimana Ustaz Habib biar kami bisa rindu maksimal ibadah di dalamnya? Hadirkan keutamaan, keistimewaan, pengagungan akan datangnya bulan Ramadan. Maka ingat, ini Ramadan bukan sembarangan bulan. Kalau tidak salah Al-Faqih pernah mendengarkan satu keterangan di saat Nabi Muhammad SAW sedang gelisah, sedang galau memikirkan umatnya, yang umur umatnya pendek-pendek, amal ibadahnya tidak banyak. Bagaimana ini umatku ini bisa mengejar amal ibadah orang-orang soleh zaman dulu?
yang umurnya panjang-panjang, ibadahnya luar biasa. Allah jawab kegundahan hati Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad Rasulullah, aku akan menciptakan satu bulan kepada umatmu yang mana mereka beribadah di dalamnya, akan aku lipat gandakan amal mereka. Makanya tidak heran kata Nabi, barang siapa yang melakukan perkara sunnah di bulan Ramadan, ibadahnya tersebut akan dilipat gandakan menjadi pahala wajib. Makanya dari sekarang pelajari ini, perkara sunnah apa saja. Bulan Ramadan praktekkan semuanya, pahalanya pahala wajib. Kemudian pahala wajib yang kita lakukan akan dilipat gandakan menjadi pahala tersebut 70 kali lipat. Kata para ulama, keluar kita bulan Ramadan tidak ada lagi pelipat ganda amal tersebut. 1 detik saja kita keluar bulan Ramadan sudah tidak ada. Maghrib masuk tanggal 1 Syawal, pelipat gandaan amal tidak ada lagi. Sehingga manusia paling rugi di bulan Ramadan adalah mereka yang tidak maksimal ibadah di dalamnya. Berdagang silakan, jualan silakan, transaksi bisnis silakan, tapi tolong ibadah jangan sampai ditinggalkan. Karena ini spesial Allah ciptakan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan aku Allah, ya Muhammad, akan menciptakan kepada engkau satu malam, kalau mereka beribadah di dalamnya, aku lipat gandakan dia punya amal seperti beribadah 1000 bulan atau 83 tahun. Khairun min alfi syahr, yaitu Lailatul Qadar. Ini spesial. Dan ingat, Lailatul Qadar itu adalah bonus THR dari Allah, nggak bakal diberikan sama orang yang malas ibadah di bulan Ramadan. Apalagi pilih-pilih, ibadahnya cuma 10 ganjil yang terakhir saja. Musola Al-Hikmah, ramenya kapan? Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 kemajuan soft terjadi di mana-mana. Ramenya lagi apa? Ntar 10 ganjil yang terakhir. 21, 23, 25, 27, 29. Al-Fakir sering ngasih gambaran seperti ini biar kita cepat paham. Ada 2 orang kerja di pabrik yang sama. Sama ini pabriknya. Bekerja di sana. Yang satu rajin. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 5 masuk terus. Nggak pernah absen sampai tanggal 20. Tanggal 21 sakit. Nggak masuk dia. Izin. Nggak masuk. Sampai akhir bulan gajian nggak masuk dia. Tapi yang kedua yang kerja ini, dia tanggal 1 sampai 20 nggak pernah masuk. Masuknya ntar waktu 21 sampai 30 akhir bulan. Kenapa? Mau gajian baru masuk. Sekarang saya tanya, kira-kira itu bosnya ngasih gaji kepada yang pertama atau yang kedua? Pertama atau yang kedua? Pertama. Contoh siapa? Pak Ihsan. Pak Haji Ihsan punya anak buah kayak tadi. Yang satu rajin nih Pak, masuk tanggal 1 sampai 20. 21 sakit, nggak masuk. Kemudian yang kedua tanggal 1 sampai 20 nggak pernah masuk, nggak pernah kerja. Tapi tanggal 21 sampai 30 masuk. Mana yang dikasih gaji Pak? Oh, kalau beliau dua-duanya orang baik. Kalau saya, yang saya kasih yang pertama. Kenapa? Karena dia rajin. Ngikuti SOP kalau bahasa kerennya ini. Ngikuti standar daripada orang yang bekerja. Maka dikasih gaji. Makanya saya harapkan Pak Bu, mulai saat ini di otaknya Lailatul Qadar 10 ganjil yang terakhir, hilangkan itu. Bukan salah Musola Al-Hikmah mengadakan 10 ganjil terakhir ibadah, tidak salah, bagus. Tapi kalau memfokuskan itu diri kita yang tidak boleh. Ingat, Habib Ali Habsyi bukan sembarangan orang ini. Seorang wali kutub di zamannya. Bahkan beliau ini termasuk orang yang termasuk sangat kaya. Di zaman beliau itu ada 6 desa, ada yang katakan 4, ada yang katakan 6 desa. Itu semuanya kehidupan mereka 6 desa ditanggung oleh Habib Ali Habsyi. Jadi beliau bukan hanya seorang yang alim, ahli ibadah, seorang wali kutub, kaya. Ternyata resep beliau kaya apa? Karena beliau ini sangat mencintai kedua orang tuanya, ditaati. Sampai beliau mengatakan, demi Allah, selama orang tua saya hidup, semua harta saya milik orang tua saya. Sampai beliau buatkan rumah untuk orang tuanya, setiap beliau mau mengajar, berdakwah, itu dicium tangan orang tuanya, kemudian dicium kakinya orang tuanya. Sangat dimuliakan. Itu beliau mengatakan apa? Tentang Lailatul Qadar. Beliau katakan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang menjadikan setiap malam bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Menjadikan setiap malam bulan Ramadan malam Lailatul Qadar. Maka jangan harap yang pilih 10 ganjil bakal dapat. Mimpi di siang bolong.
Artinya apa? Ayo kita maksimal aja. Nggak usah mikirin Lailatul Qadar. Pokoknya saya maksimal. Dan jangan nanya. Ini yang nanya nih yang biasanya aneh-aneh pilih-pilih malam. Ustaz Habib, ciri-ciri Lailatul Qadar itu apa? Biasanya muncul nih pertanyaan kayak gini. Sehingga dijawab sama ustadznya, Lailatul Qadar itu ciri-cirinya siangnya berbeda dengan siang yang lainnya. Malamnya cuacanya, udaranya berbeda dengan yang lainnya. Akhirnya apa? Coba ada bulan Ramadan, ada orang yang suka buka baju. Itu jangan-jangan orangnya. Kenapa buka baju? Saya ingin tahu udaranya ini berbeda enggak dengan siang yang lainnya. Malam pun buka baju dia. Tapi masih pakai celana, insya Allah pakai sarung. Sehingga nggak usah seperti itu. Bagaimana saat ini kita berpikir saya bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan, hadirkan keagungannya. Kemudian para ulama mengatakan kalau kita pengen maksimal ibadah di bulan Ramadan, hadirkan dalam diri kita ini mungkin Ramadan saya yang terakhir. Siapa yang paling bisa menghadirkan ini mungkin Ramadan saya yang terakhir, insya Allah itu orang yang paling maksimal ibadah di bulan Ramadan. Coba lihat orang tua kita di mana. Ada yang sudah meninggal dunia. Ramadan ini sudah tidak lagi bersama kita. Kakek nenek kita, mungkin ada yang sudah meninggal dunia. Di mana mereka sekarang? Saudara kita, tetangga kita, keluarga kita. Bahkan saya tadi punya rutinan sore di Ancaran di Kuningan itu, Pak RT ternyata istrinya sudah meninggal dunia. Dan itu tidak menutup kemungkinan kepada kita semuanya. Sehingga kalau kita bisa menghadirkan ini mungkin Ramadan saya yang terakhir, saya yakin itu orang nggak bakal cari dunia di saat ini. Dia akan fokus beribadah. Kalau kita dikasih tahu mungkin, tapi kayaknya nggak bakal terjadi oleh malaikat, bapak ibu meninggalnya malam ini jam 12 malam. Kira-kira bisa acara ini selesai, ngapain? Mau beli nasi goreng? Nggak bakal. Apa yang kita lakukan? Fokus ibadah, tobat, nangis-nangis, sudah istighfar, semuanya. Ramadan pun sama seperti itu. Hadirkan ini mungkin Ramadan saya yang terakhir. Mungkin tahun depan saya nggak bisa mendapati Ramadan, sehingga saya harus maksimal ibadah di bulan Ramadan. Sehingga atur waktu untuk ibadah. Pengen hatam berapa kali baca Quran? 1 kali, diatur waktunya. Pengen saya ini bersodakoh, setiap harinya saya pengen bersodakoh kepada 3 rumah. Dari sekarang sudah mulai nabung, nyicil. Sehingga bulan Ramadan dia bisa bersodakoh. Diatur waktunya semuanya. Hadirkan ini mungkin Ramadan saya yang terakhir. Insya Allah akan maksimal ibadah di bulan Ramadan. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak ingin panjang lebar masalah itu. Kayaknya sudah sering dibahas. Saya ingin menerangkan yang satu ini nih. Ada orang masuk bulan Ramadan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai kita termasuk golongan ini. Karena kadang-kadang orang semangat memikirkan Ramadan, tapi dia tidak memikirkan ada 5 golongan kata Nabi Al-Kamakol, orang yang tidak akan diampuni di bulan Ramadan. 5 manusia ini. Bahkan kata para ulama, walaupun dia ribuan kali masuk bulan Ramadan, Allah tidak akan ampuni dia. Maka 5 golongan ini harus kita wanti-wanti. Jangan termasuk 5 golongan ini. Ribuan kali nggak bakal diampuni sama Allah. Yang pertama adalah seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hati-hati. Di dalam Al-Quran sudah jelas. Definisi durhaka kepada orang tua itu seperti apa. Allah jelaskan dalam Al-Quran. Wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu wahai para anak sekali saja mengatakan sama orang tuanya, maka itu digolongkan seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Disuruh sama orang tua, antara dulu bu, ini, hati-hati. Masuk bulan Ramadan Anda tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Lailatul Qadar, ampunan tidak akan Allah berikan kepadanya. Walaupun Nabi mengatakan awsatuhu maghfirah wa akhiru itminan nar. Pertengahannya ampunan, akhirnya pembebasan api neraka. Anak durhaka tidak akan diberikan itu semua. Lalu bagaimana caranya? Buat bagaimana orang tua kita senang dengan beradanya kita sesuai aturan syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah baik Ustaz, tapi orang tua saya memang gak senang sama saya, Anda tidak akan dapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kesalahan orang tua Anda. Tapi kalau kita ini tidak berbuat baik kepada orang tua, bahkan menyengsarakan mereka, itulah yang akan tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan menjadi seorang anak yang kita ini tidak berbuat baik gara-gara orang tua kita nggak baik sama kita. Ada model kayak gitu. Sehingga ulama menjelaskan ada 2 macam anak yang berbakti kepada orang tua. Yang pertama, ada yang berbakti tapi nggak baik. Siapa itu? Seorang anak yang berbakti kepada orang tua karena balas jasa. Artinya apa? Orang tua baik, saya baik sama dia. Orang tua saya nggak baik, maka saya tidak baik kepada dia. Makanya hati-hati, jangan sering nonton sinetron.
Yang punya TV di rumahnya jangan sering nonton sinetron. Ada seorang anak lahir bayi, kemudian dihanyutkan di air, ditaruh di comberan, dilempar ke tong sampah. Ada yang mungut, diasuh, jadi dewasa, besar, sukses. Tiba-tiba ibunya, bapaknya datang mengatakan, kamu anak saya, ciri-cirinya ini. Kemudian dia mengatakan, di mana dulu waktu saya kecil? Kenapa kamu buang saya? Kenapa kamu tidak pedulikan saya? Wah, akhirnya ada anak mulai kayak gitu, berpikiran seperti itu. Itu otak sinetron namanya. Makanya jangan suka nonton sinetron aneh-aneh. Ustaz Habib, saya pernah melihat ada orang mati kemudian gentayangan arwahnya. Kalau ada orang ngomong itu, Pak, lihat pasti dia di rumahnya ada televisi, suka nonton sinetron. Terus tugas malaikat munkar nakir mau apa di kuburan? Ngopi? Kan enggak. Allah sudah firman dalam Al-Quran, la ya'suna ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak bakal bermaksud sama Allah, disuruh dilakukan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, kalau diperintahkan mengerjakan, tidak pernah ingkar. Sehingga orang kalau sudah meninggal, dia nggak ada istilah gentayangan, jalan-jalan 40 hari, muter-muterin di rumah orang tuanya, di rumah keluarganya. Tidak ada itu. Coba buka kitab Nurud Dolam, syarahnya kita Aqidatul Awam. Kalau tidak salah di sana jelaskan kalau orang sudah masuk ke barzah, ditanyai, kalau dia termasuk orang soleh bisa jawab, maka malaikat munkar nakir akan mengatakan, naum makal arus. Tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin baru. Tidak terasa sudah subuh. Tidak terasa sudah hari kiamat. Tapi kalau dia nggak bisa jawab, termasuk orang yang maksiat, sholat, jarang, puasa, enggak zakat, enggak dolim sama sesama, disiksa sampai datangnya hari kiamat. Jadi nggak ada istilah jalan-jalan. Oh enggak Beb, tapi ini orangnya tuh matinya ketabrak kereta. Sehingga jadi setan hantu budek katanya. Oh Beb, ini matinya nih dibunuh, gantung diri sehingga dia gentayangan, akan membalas dendam. Nah, ini pasti korban sinetron ini orang. Makanya kalau nonton film, nonton yang benar. Jangan yang aneh-aneh, ceramah agama, kegiatan yang positif. Nontonnya sinetron yang aneh-aneh, dibodoh-bodohi. Apalagi anak muda, itu hidupnya itu selalu bergaya biar banyak perempuan yang suka kepada saya suka sama dia tapi cinta dia bertepuk sebelah tangan, pikirannya sinetron hidupnya ya. Awas, hati-hati ya, jangan sampai durhaka sama orang tua. Definisi durhaka itu kalau orang tua kita itu nggak senang sama kita, nggak nyaman. Ada orang tua kalau sudah sama anaknya diem, nggak mau ngomong. Kenapa? Takut salah dibentak sama anaknya. Ingat, zaman Nabi ada namanya Alqamah. Itu orang, sahabat Nabi tersebut hidup zaman Nabi, melihat Nabi, sholat berjamaah sama Nabi, majelis ta'lim sama Nabi, perang sama Nabi. Tapi gara-gara sekali menyakiti hati ibunya, dipanggil sama ibunya nggak mau, terus pengennya sama istrinya, tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cuma sekali, Pak Bu. Apalagi kita yang berkali-kali ngomong sama orang tua ngangkat suara. Orang tua lewat di hadapan kita nggak bangun menghormatinya. Makanya begitu heran. Ada seorang anak kalau sudah sama ustadz ke ulama habib menghormati, cium tangan, berdiri bolak-balik pakai baju yang bagus. Tapi kalau sudah sama orang tua mukanya musem, kemudian penampilannya juga gitu, nggak mau salamat. Pulang ke rumah nggak ada ngucapin salam, bahkan mungkin ngelempar sendal karena kepala orang tua cuma bilang I'm sorry. Bagaimana bulan Ramadan dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia termasuk anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tapi yang kedua, seorang anak yang berbakti kepada orang tua karena perintah Allah, ini yang diperintahkan. Jadi kalau seorang anak berbakti kepada orang tua karena perintah Allah, dia nggak peduli mau orang tua saya baik ataupun tidak kepada saya nggak peduli. Pokoknya Allah perintahkan saya berbakti sama orang tua, titik. Saya berbuat baik, yang dipuji adik saya, nggak apa-apa. Saya berbuat baik kakak saya yang dipuji, nggak apa-apa. Padahal adik kakak saya nggak ada kebaikannya sama sekali, dia tetap akan berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Saya diperintah oleh Allah berbuat baik kepada orang tua, bukan meminta balas jasa dari orang tua saya. Wahai para anak, ingat, kalau Anda berbuat baik sama orang tua, Allah akan membalas, dan sebaik-baik yang memberikan balasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sabdakan, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya Allah akan kirimkan kepada kalian anak-anak yang berbakti kepada kalian. Sehingga nggak usah khawatir Pak Bu, saat ini kita berbakti, naudzubillah dzalik ya, sama orang tua nggak balas, nggak usah khawatir.
Allah akan senangkan kita dikirim anak yang sangat lebih berbakti kepada kita. Jadi ingat, awas. Kalau ingin diampuni, pertama syaratnya ingat, jangan jadi anak yang durhaka. Yang kedua, orang yang tidak akan diampuni oleh Allah di bulan Ramadan adalah orang yang memutus tali silaturahmi. Jangan sampai gara-gara bisnis ribut putus tali silaturahmi. Jangan sampai gara-gara tentang masalah rebutan jamaah ustadz sama ustadz putus tali silaturahmi. Jangan sampai gara-gara rebutan warisan putus tali silaturahmi. Ingat, Nabi sudah ngasih wanti-wanti. La yadkhulul jannata qati. Tidak bakal masuk surga kata Nabi orang yang memutus tali silaturahmi. Tidak bakal. Bahkan Nabi menjelaskan inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah tidak Allah akan turunkan di satu tempat, satu desa, satu kota kalau di dalamnya ada orang yang memutus tali silaturahmi. Enggak bakal Allah tolong. Makanya kalau kita tahu di desa kita ada orang memutus tali silaturahmi, damaikan, akurkan. Al-Habib Abdul Haddad mengatakan bahwasannya kalau di satu desa ada orang yang memutus tali silaturahmi, penyebab rahmat tidak Allah turunkan. Lalu bagaimana dosanya orang yang memutus tali silaturahmi tersebut? Yang ketiga adalah orang yang tidak tegur sapa. Ini sebetulnya kedua-ketiga ini hampir sama. Memutus tali silaturahmi, tidak tegur sapa itu biasanya faktornya cuma satu ini, hampir rata-rata. Apa itu? Salah faham. Tidak mau bertabayun, tidak mau cari penjelasan. Banyak ini. Contoh, ini contoh. Idul Fitri biasanya. Biasanya di kita Idul Fitri ada istilah salam, salaman, silaturahmi. Kalau bahasa kita apa? Salam-salaman ya, ke rumah salam-salaman. Tapi ingat, yang bapak jangan nyosor sama yang ibu. Bukan mahram, tidak boleh. Kecuali mahram. Beb sudah kebiasaan. Iya, kebiasaan yang baik saja yang dipertahankan. Yang tidak baik jangan dipertahankan. Paham bu? Paham bu? Oh, jangan nyosor. Bukan mahram. Ya. Jadi cukup dari jauh. Yang penting ya lontongnya, opor ayamnya ada, itu aja lah. Gak usah pakai salam-salam, bukan mahram. Lontongnya apain. Itu biasanya terjadi karena apa? Yaitu salah paham. Contoh, saya ke rumah Ustaz Jufri sama istri anak, ketemu sudah, kemudian ke Haji Iksan, selesai. Kemudian ke siapa lagi? Saya namanya lupa. Inilah ke Kang Lutfi. Ke rumah Kang Lutfi saya nggak mampir, pada jajaran. Ustaz Jufri, Haji Iksan, kemudian rumahnya Kang Lutfi. Saya nggak mampir. Kang Lutfi langsung, kurang ajar Habib Novel. Kenapa tidak mampir ke rumah saya? Kenapa nggak ada opornya? Ada opornya, ayam ada, cuma minumannya belum ada kayaknya ini. Apa gara-gara ini Habib Novel nggak mampir ke rumah saya? Nah, ini biasanya seperti itu. Akhirnya Kang Lutfi langsung ngomandoi, hai istriku, hai anakku, kita putus tali silaturahmi sampai 7 keturunan sama Habib Novel. Oh. Ini biasanya faktornya salah paham. Sehingga ingat dalam Al-Quran Allah sudah ajarkan, idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada kabar yang nggak jelas itu tabayun, cari kejelasannya, tanya langsung. Yang penting akhlak adab nanyanya. Jangan datang ke rumah saya lalu, Beb, kenapa nggak ke rumah saya kemarin? Saya tabok balik kan. Akhlak, Beb, saya mau nanya. Iya gimana Kang? Kemarin kenapa Beb nggak ke rumah? Oh iya saya sakit perut kemarin tuh. Nah, kan beres. Sehingga jangan biasakan kita ini mudah diadu domba, putus tali silaturahmi gara-gara apa? Tidak mau nanya. Ada kabar nggak jelas langsung kita percayai, sebar lagi ke yang lainnya. Atau kita kan namanya kabar hoak atau hoax gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak tegur sapa, nggak bakal diampuni bulan Ramadan. Bahkan kata Nabi kalau ada orang tidak tegur sapa sampai 3 hari, awas. Ada orang tidak tegur sapa sampai 3 hari, itu orang meninggal dunia, kata Nabi langsung dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas. Biasakan nanya, tabayun. Jangan akhirnya kita putus tali silaturahmi. Yang menyebabkan orang tidak tegur sapa diantaranya putus tali silaturahmi itu apa? Membiasakan yang ada di hati tidak disampaikan. Sampaikan, tanya. Oleh karena dalam kitab Adab Sulukul Murid, Al-Habib Abdul Haddad mengatakan kalau kita ada sangkaan
dugaan sama orang lain di hati, kalau tidak disampaikan akan menjadi 3 perkara kata beliau. Pertama, suudon. Kenapa kok orang ini kayak gini sama saya? Nggak nanya dia. Suudon pertama. Yang kedua, akan dendam sama orang. Oh kayak gitu caranya. Awas ya, dendam. Yang ketiga yang paling bahaya, putus tali silaturahmi. Diam-diam mundur-mundur hilang. Makanya biasakan kita itu kalau ada apa-apa nggak jelas tanya. Yang keempat, orang yang tidak akan mendapatkan ampun dalam bulan Ramadan adalah orang yang meminum minuman keras. Meminum minuman keras. Ini salah satu pengundang daripada musibah. Al-Fakir lihat, ini mungkin diantara hikmahnya di NTT itu baru-baru ini terjadi banjir bandang yang luar biasa. Angin yang besar luar biasa sampai jembatan semuanya roboh hancur. Ternyata setelah dicari tahu, yang Al-Fakir di surat kabar, karena sekarang zaman media sosial kita bisa akses semuanya, kita lihat. Ternyata penyebabnya apa? Beberapa saat yang lalu daripada istri pemerintahan tersebut melegalkan daripada minuman keras. Dilegalkan, dibolehkan. Dibuat acara yang besar. Akhirnya Allah murka, Allah cuma kirim satu pasukannya namanya air, hancur semuanya. Minuman keras. Bahkan kata para ulama, meminum minuman keras dosanya lebih besar daripada berzina dan juga membunuh. Minum minuman keras. Kenapa? Yuzilul akal, menghilangkan akal. Makanya sebagian ulama mengatakan minuman keras dosanya lebih besar daripada berzina dan juga membunuh karena menghilangkan akal. Kalau masih ingat, dulu ada cerita yang sering kita dengar, namanya cerita Barseso. Barseso ini dalam cerita, itu beliau ini seorang wali Allah. Seorang soleh. Bila kenal dekat sama Allah SWT, ahli ibadah. Sehari semalam ibadahnya 1000 rakaat. Barseso ini. Orang soleh. Bahkan muridnya banyak. Kalau istilah sekarang punya pesantren. Bahkan diceritakan muridnya bisa terbang. Luar biasa Barseso. Iblis menyamar menjadi muridnya, ibadah sehari semalam 4000 rakaat. Itu kecil bagi iblis. Kenapa? Karena iblis ini sebelum diusir oleh Allah, tuh kalau kemarin saya Segah Baharu menceritakan beliau itu sudah beribadah di surga itu sebanyak 185.000 tahun. 185.000 tahun. Bahkan tidak ada di surga kecuali setiap jengkalnya ada sujudnya iblis di sana. Iblis dijuluki Tawus, gurunya malaikat-malaikat Allah. Luar biasa. Sehingga cuma ibadah 4000 rakaat, kecil bagi iblis. Barseso heran, hebat ini orang. Ditanya, bagaimana kamu bisa beribadah seperti ini? Saya mau dong. Kata iblis yang menyamar jadi muridnya, dia mengatakan ada syaratnya. Apa itu? Berdosa dulu, setelah itu kamu bertobat, Allah akan jadikan kamu seperti saya. Apa dosanya? Pertama, berzina. Kata besok, saya tidak mau kalau berzina. Berzina termasuk dosa besar. Ya sudah, kata iblis. Kalau kamu nggak mau berzina, yang kedua membunuh orang. Kata Barseso, saya tidak mau, itu dosa besar. Kalau kamu nggak mau, yang ketiga minum minuman keras. Kata Barseso, saya tidak mau, itu dosa besar. Sudah nih Barseso, kata iblis. Terakhir, kalau nggak mau ya sudah. Apa itu? Kamu minum minuman keras cuma 1 gelas kecil saja. 1 gelas kecil. Minum minuman keras cuma 1 gelas kecil. Kemudian kamu bertobat, kamu bisa seperti saya. Bisa seperti kamu? Bisa, baik. Meremehkan minuman keras cuma 1 gelas kecil. Besoknya Barseso pergi ke kampung yang jauh mencari warung sampai ketemu dia minuman keras. Karena nggak terbiasa minuman keras, baru minum seteguk kecil aja sudah mulai mabok Barseso ini. Melihat perempuan yang cantik membuka auratnya, dizinai sama Barseso waktu itu juga. Hilang akal minuman keras. Dizinai. Sudah dizinai, suaminya datang, nggak terima, mau ditusuk Barseso, ditahan pedang tersebut, ditusuk balik sama Barseso, suaminya meninggal. Berzina, bunuh orang, gara-gara minuman keras. Iblis akhirnya menyamar menjadi warga, berteriak, hei warga lihat, di sana ada orang yang sedang berzina, bunuh orang. Coba lihat, berkerumun datang, ditangkap Barseso, dipukul, disalib, sampai digantung Barseso. Dalam keadaan sakaratul maut, Barseso mau meninggal dunia. Iblis datang kepada Barseso membawa air yang segar. Hei Barseso, mau ndak air segar ini? Barseso mengatakan, iya saya mau. Sudah mau meninggal Barseso ini. Tapi syaratnya cuma satu, apa itu? Katakan aku adalah Tuhanmu. Barseso menganggukkan kepalanya, menolak.
Dibujuk karena haus luar biasa. Akhirnya biasa menganggukkan, iya kamu adalah Tuhanku. Setelah menganggukkan kepalanya, ternyata Allah cabut nyawa Barseso dalam keadaan murtad, keluar daripada agama Islam. Apa hikmahnya? Jangan meremehkan minuman keras walaupun cuma sedikit. Jangan gara-gara nggak enak kumpul sama teman lama dikasih minuman keras kemudian diminum, hati-hati dosanya besar. Bahkan dikatakan kalau oleh Nabi, orang yang meminum keras itu semua ibadahnya termasuk sholatnya tidak akan Allah terima selama 40 hari. Maka hati-hati, jangan kita minum keras. Dan jangan sampai di desa kita ada, karena itu penghancur anak muda kita. Minum keras. Yang terakhir, yang kelima, awas ini kepada para istri, para ibu-ibu. Yang kelima yang tidak akan diampun dosanya oleh Allah adalah seorang istri yang durhaka sama suaminya. Awas para istri, ya. Ingat, Nabi pernah menjelaskan kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, kamu akan lihat di hari kiamat paling banyak penghuni neraka seorang perempuan. Karena dua sebab, kata Nabi. Apa itu? Yang pertama kurang bersyukur, yang kedua durhaka kepada kedua. Durhaka sama suaminya. Makanya para istri ingat, surga Anda taat kepada suami. Sehingga dikatakan seorang istri itu masuk surganya paling gampang, paling simpel. Apa itu? Ngurus suami. Dalam kitab Adabul Islam fi Nizamil Usra karya Abu Yazid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki dikatakan seorang istri kalau sudah suaminya di rumah nggak usah banyak-banyak ibadah, ngurus suami saja. Pandang suami sebagai surga. Jadi kalau suami datang surga. Diurus. Makanya kalau ada seorang istri puasa sunnah nggak pakai izin sama suaminya, suami berhak memerintahkan untuk dibatalkan. Sehingga hadirkan wahai para istri, surga Anda adalah taat kepada seorang suami. Kata Nabi, kalau ada seorang istri meninggal dunia suaminya ridha, Allah akan masukkan dia ke surga langsung dari pintu manapun. Tapi hati-hati wahai para istri, kalau Anda berani sama suami, ngelawan sama suami, nerakanya paling dalam. Makanya saat ini jangan sampai ibu-ibu bisa datang ke ibu-ibu yang lainnya, ibu saya minta maaf mau Ramadan. Ibu mau minta maaf sama Ramadan, sama suami Anda. Ada apa, Bu? Itu surganya Anda. Hati-hati, itu nerakanya Anda. Sehingga kalau kita bisa memuliakan ustadzah para istri-istri di luar, memuliakan suami wajib lebih lagi. Kenapa? Karena suami itulah surganya Anda. Sampai kata Nabi, kalau seandainya Allah perintahkan saya untuk manusia sujud kepada manusia yang lainnya, niscaya saya akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak seorang suami terhadap istri. Makanya ibu, para istri, tolong, sebentar lagi kan akan masuk bulan Ramadan, banyak minta maaf sama suami. Kalau suami nggak redha, nggak ikhlas, nggak bakal, Bu, diampuni bulan Ramadan walaupun ibadahnya kayak apa. Ya, ingat ya para istri ya, tolong dipahami. Suami Anda sebagai surga, sehingga sadari itu. Sehingga kalau suami mau pulang tuh sudah siap-siap. Sekarang jam berapa ini suami pulang? Jam 5, setengah 5 sudah standby. Masaknya disiapkan, air hangatnya disiapkan, baju khususnya disiapkan, lipstiknya disiapkan, bedaknya disiapkan. Jangan hadir acara nikahan, pengantenan, khitanan, majelis taklim, bedaknya dipakai semuanya. Cincinnya, emasnya, lipstiknya, apalagi itu, kondeknya atau apanya, pakai semuanya. Tapi suami datang ke rumah, ya salam, disambut, cuma pakai daster yang tambalannya banyak banget seperti itu. Minyak wanginya mereknya jelantah. Lagi mana suami betah? Makanya para istri, kalau suami kita kok tiba-tiba nggak betah di rumah, jangan salahkan suami, koreksi. Mungkin kita sebagai istri pelayanannya kurang. Istri antum, Ustaz. Biasanya istri model seperti ini dia tidak menghadirkan surga di hadapan suaminya. Ingat, Bu, nggak usah banyak ibadah, ngurus suami, surganya pasti dan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah suami datang jangan sibuk megang HP, guys. Setan itu HP itu. Suaminya datang di sampingnya sibuk main HP. Lagi apa sih, Bu? Lagi ada diskon, Pak. Bentar.
Kalau mau main HP waktu suami nggak ada di rumah. Kalau sudah ada di rumah, HP-nya ditaruh. Urus suami, karena itu surga. Paham bu? Bu paham? Bu paham dah? Kalau yang kayak gini pura-pura nggak paham. Tapi para suami juga harus tahu diri. Kenapa? Istri kita juga capek ngurus rumah tangga, pakaian, nyuci, ngepel, ngurus anak. Coba buka kitab Fathul Mu'in. Kewajiban istri apa? Cuma satu. Para suami sadari cuma satu. Apa itu? Ngurus suami. Ngepel suami, itu tugasnya. Nyuci baju suami, nyuci piring suami. Kalau istri minta bayaran, wajib suami bayar sama istrinya. Awas bayar loh ya. Awas, ibu bayar ntar. Itu hak seorang istri. Bahkan nyusuin anaknya pun bukan kewajiban istri itu. Memberi ASI bukan kewajiban. Sehingga kalau dia nuntut bisa-bisa harus bayar. Kenapa? Kewajiban istri itu cuma apa? Ngurus suami. Suami minta berhubungan, standby istri siap. Tapi selebihnya, nyuci piring, enggak, males. Bayar dulu 500.000. Tapi kan alhamdulillah istri-istri kita istri-istri yang soalnya nggak pernah. Tapi ya suami ya tahu diri lah. Makanya para suami, saya minta maaf ini majelis mulia. Kalau tatkala Anda punya kebutuhan khusus dengan Anda punya istri, kalau istri nolak, dipertimbangkan, mungkin capek ngurus anak, ngurus ini. Sehingga kalau mau minta sesuatu yang khusus itu, tolong dibantu istrinya waktu itu ngurus anak, nyuci, ngepet, baru seimbang. Ini sudah anaknya 7, nggak ada pembantunya, ngurus sendiri. Satunya lari ke sana, satunya loncat, satunya salto, satunya ke. Maka suami juga harus pengertian. Makanya yang namanya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu bukan dari satu segi, tapi dengan dua segi, yaitu suami istri saling memahami. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Sekali lagi, kalau kita ingin maksimal ibadah di bulan Ramadan, hadirkan ini mungkin Ramadan saya yang terakhir. Atur waktu untuk ibadah di bulan Ramadan. Kemudian bagaimana kita pada saat ini menghadirkan kerinduan, mengagungkan, menspesialkan itu bulan Ramadan. Kemudian hati-hati. Ada 5 manusia tadi yang tidak akan diampuni oleh Allah walaupun masuk ribuan bulan Ramadan. Pertama, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Maka wahai para anak, minta maaflah kepada orang tuanya, berjanji tidak akan menyakiti, melukainya lagi, baik dari ucapan, perbuatan, sikap, apa yang kita lakukan kepadanya. Yang kedua, memutus tali silaturahmi. Kalau kita termasuk, maka sambung itu. Yang ketiga, tidak tegur sapa. Yang keempat adalah peminum minuman keras. Yang kelima, istri yang durhaka kepada suaminya. Baik, itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Adapun doa, ntar insya Allah akan ditutup oleh para kesepuhan yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan zahir maupun batin, sehingga masuk bulan Ramadan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa maksimal ibadah di dalamnya. Allah berikan kita Lailatul Qadar, semua hajat keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir hidup kita bisa meninggal dengan husnul khatimah insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Sama jangan lupa sebelum doa ya para kesepuhan, ini saya punya guru kemarin waktu datang ke milad majelis yang pertama Al-Wasilah, Al-Bagir saya punya majelis dan juga acara Isra Mi'raj itu mengijazahkan satu sholawat namanya sholawat Bushro. Lihat di Google, yang punya HP dibuka, pastikan juga HP-nya ada kuotanya, dibuka, klik sholawat Bushro spasi Ustadz Segah Baharun. Itu beliau bercerita kemarin, sholawat Bushro ini ada anak Abu Yabe Hasan Baharun itu mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, diajari sholawat ini, namanya sholawat Bushro. Bangun tidur langsung hafal. Kemudian dikatakan oleh beliau, barang siapa membaca sholawat Bushro 41 kali, maka keutamanya seperti membaca Yasin 41 kali. Dan siapa yang membaca sholawat Bushro ini, habis sholat subuh sebanyak 41 kali tanpa pindah. Pokoknya di waktu subuh, habis sholat di masjid musola, contoh capek, nggak enak, pengen pulang dulu, silakan. Yang penting di waktu subuh 1 kali dudukan 41 kali, maka semua hajat dunia akhiratnya semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Beliau kemarin menceritakan ada orang kena penyakit stroke, kena stroke puluhan tahun, sudah berobat ke dokter rumah sakit manapun, terapi
Semua obat sudah dia pakai. Akhirnya beliau mengamal salat busro habis subuh 41 kali. Beberapa bulan kemudian Allah berikan kesembuhan kepada orang tersebut. Puluhan tahun punya penyakit stroke. Yang kedua lagi, ada orang yang dia kelilit utang. Punya utang puluhan miliar, bukan ratusan, puluhan miliar. Bingung. Datang ke saya punya guru Sasiga Barun, dikasih amalan salat busro. Beberapa bulan kemudian ada temennya yang dulu bawa kabur uangnya dia puluhan miliar, ternyata tiba-tiba sekonyong-konyong datang ngasih uang dengan sukarela, semuanya diberikan sampai orang ini bisa nutup utangnya dan punya uang dari itu. Dan banyak kata beliau cerita yang lainnya. Dikatakan oleh beliau, barang siapa membaca sholawat busro dengan nada tibil kulub, nadanya seperti baca sholawat tibil kulub, paham ya? Allahumma sholli, seperti itu nadanya, maka insya Allah Nabi Muhammad SAW akan hadir waktu pembacaan sholawat tersebut. Yang punya HP tolong dibuka HP-nya, klik sholawat busro. Sebetulnya saya biasanya kalau kajian ini saya bawa. Kemarin tadi sore di Ancaran kita bagikan, cuman kebetulan teman-temannya lupa. Nih gambarnya seperti ini. Ada gambar saya punya guru Habib Sika Baharun. Kemudian ada sholawat busro namanya. Bawahnya ada amalannya, keutamaannya. Ya, silakan diamalkan. Kata beliau diijazahkan untuk umum. Jadi Bapak Ibu tinggal baca saja. Ya, sudah dapat ijazah umum, tinggal dibaca. Ya, kita baca ini 3 kali. Dengan niatan mudah-mudahan yang punya hajat dunia akhirat semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membacanya dengan nada tibil kulub. Yang punya HP sudah? Ini buka. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Ini ada hadrohnya. Hadroh bisa enggak ngiringin? Biar lebih semangat lagi. Kita baca sekali lagi terakhir ya, yang kompak, dan hadirkan hajatnya semuanya agar diberikan pengabulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Silakan diamalkan, diistiqomahkan. Paling tidak habis sholat baca 3 kali. Yang punya niat hadirkan semuanya. Mudah-mudahan dengan wasilah perantara sholat busro Allah kabulkan semua hajat Bapak Ibu kita semuanya insya Allah. Itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf dan mohon doanya selalu, doanya daripada kesepuhan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.